Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asalihi fid dharain. Amin. Wa kana Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqul, dan adalah Imam Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-fakirul mujarradu 'anid dunya, bermula orang fakir yang kosong dari dunia, wa illam ya'mal syai'an, sekalipun dia tidak melakukan sesuatu apapun, min a'malil fadaili, daripada amalan-amalan fadilah. Amalan fadilah berarti bukan amalan wajib, amalan sunnah ya. Orang yang fakir ya dari dunia, nggak ada dunia di dalam hatinya ya, dia kalau nggak ngelakuin apa-apa dari amalan-amalan sunnah, artinya dia ngelakuin yang wajib-wajib doang, sholat wajib doang, puasa wajib doang, itu afdalu, lebih afdal min haula'i al-muta'abbidina, itu lebih afdal daripada mereka para tukang ibadah, wa ma'ahum ad-dunya, beserta dibarenginya mereka dengan dunia. Jadi orang yang fakir dari dunia, gak ngelakuin kesunahan, itu amalannya masih lebih cakep daripada orang tukang ibadah sunnahnya rajin, tapi dia masih ada dunia di dalam hatinya. Bahkan zarratun min amalil fakiri al-mujarradi, bahkan satu titik daripada amalan orang fakir yang sunyi dari dunia, afdalu, itu lebih utama, minal jibali min a'mali ahli dunya, daripada segunung dari amalan-amalan ahli dunya. Satu titik doang amalan orang yang fakir ya, orang yang gak ada dunia di hatinya, itu lebih afdal daripada segunung amalan orang yang ahli dunia. Ingat ya, fakir dunia bukan berarti dia miskin doang, karena ada orang miskin juga hatinya penuh dengan dunia. Miskin tapi dia hatinya penuh dengan dunia, ada tetap. Ini maksud dunia di sini yang kemarin tuh ya, sesuatu yang lebih daripada syarat. Tukang kumpulin harta ya, banyakin demen melihat hartanya makin banyak, ini akan menyebabkan penyakit. Caranya gimana? Keluarin, latihan, terus keluarin, makin banyak lagi hartanya, keluarinnya makin banyak begitu. Nah itu kalau kayak begitu nanti dia bakalan terus nambah tuh. Tapi kalau dia makin banyak, dia keluarin sih cuma dikit. Anda Allah yang paksa ambil kalau kayak gitu. Jadi keluarin langsung habis banyak. Jadi yang banyak dia keluarin makin banyak lagi. Itu orangnya ini. Karena banyak orang-orang yang punya harta tapi dia penuh dengan dunia, lupa sama sodakohnya, baik itu sodakoh wajib. Kalau sodakoh wajib namanya zakat, atau sedekah sunnah ya, sedekah mutlak, lupa dia sedekah itu. Makanya orang-orang yang kaya justru mereka tidak lolos ujian Allah Ta'ala. Orang yang banyak lolos, dikasih miskin itu banyak yang lolos, tapi ketika dikasih kaya gak semua orang lolos, gak semua. Lebih sulit ujian kaya daripada ujian miskin. Lebih sulit ujian kaya karena mungkin kaya itu mungkin banyak yang harus dibebankan kepada dia. Maka orang kalau kaya harus berani. Insya Allah kalau orang yang kaya terus dia berani, ya itu bersih hatinya daripada ubud dunia. Berani ya. Makanya kalau kita ya alhamdulillah dikasihnya segini aja. Mungkin kalau kita kaya banget kita ya pengecut. Duitnya banyak tetap aja pelit. Kenapa? Rasanya hasil kita boleh dapat, hasil kerja kita. Padahal itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja itu bukan penyebab orang kaya, bukan. Tetap yang bikin kaya mah Allah ya.
Kalau orang kerja pasti kaya, ya berarti semua yang kerja kaya dong. Tapi ada orang kerja ya begitu-begitu. Kaya ya kagak. Rumah masih ngontrak, ya ini masih aja sama aja begitu. Padahal kerja ngontrak-panting dari pagi ketemu pagi, tapi nggak kaya-kaya. Emang Allah nggak takdir. Ada orang yang nggak kaya, nggak usahanya nggak banyak-banyak banget, cuman duitnya banyak. Ya itu emang Allah udah takdirin gitu. Jadi hubbud dunya bukan masalah banyak atau sedikitnya harta yang kita punya, tapi hubbud dunya adalah bagaimana hati kitanya. Gitu ya. Sekali lagi saya bilang kaya itu adalah mental. Orang kalau mentalnya kaya maka dia akan terus ya bisa menyesuaikan dia. Makanya saya khawatir kalau ada santri udah kaya dikit tuh khawatir. Biasanya saya paksa saya keluarin. Andre, tabungan udah 10 juta itu, aduh 2 juta keluarin, 2 juta setengah keluarin. Nah, buang, kemana sih? Nah gitu. Akan saya suruh pasti gitu. Saya akan tanya, berapa gajinya ente? Ini, buang, jangan lupa kasih market. Buang ke kobong boleh, buang ke orang yatim boleh, buang ke masjid boleh, kemana aja? Boleh. Ya, kalau tangki itu kalau bahasa kita kalau muatannya udah mulai penuh itu harus dikocorin gitu. Dan dikocorinnya dikit-dikit, nanti tangkinya belum kuat, iman kita belum kuat, tangkinya belum kuat, isinya penuh mulu, dikocornya dikit, pecah tangkinya. Iman kita belum kuat, hartanya banyak, pecah hartanya, keluar kata-kata. Ini kan harta gue nyari. Itu udah pecah hatinya orang. Ya. Lu coba-coba mau gue pala lu gue bayarin. Udah pecah hatinya udah. Ngerasa udah punya dia, yang kayak dia. Ya, udah pecah hatinya, udah pecah, gak kuat. Udah gak kuat. Udah gak kuat gitu. Naik mobil, temennya naik motor ditabrak. Buka kaca, orang miskin jatuh ya. Susah orang begini, dia pecah. Tangkinya udah pecah namanya. Tangkinya udah ngerasa bahwa apa yang dia dapat dari hasil usaha dia, ini udah pecah namanya tangkinya. Maka untuk mencegah tangki pecah, kalau kita emang iman belum kuat-kuat banget, buru-buru kocorin. Makanya enaknya punya guru. Kalau punya guru udah paham, langsung dipaksa. Ya, alhamdulillah saya punya guru-guru begitu. Perhatiannya sama murid begitu. Ya, sampai jadi perhatiin banget. Hati-hati. Keluarin. Ya. Beli ini, biar ngerasain orang. Duitnya banyak, orang tuanya masih ada. Kirain, ayo beliin orang tua kamu. Kasih, gitu. Ada yang ingetin. Saudara-saudaranya pada susah, keluarin, saudara. Dan orang dari mana-mana dibeliin, ini yang saudara yang dekat gak dibeliin, saudara yang dekat gak diperhatiin. Ya saya gitu. Ya. Jadi duitnya banyak gitu, masih saya suruh. Ini mak umrohin mak, ya. Babak umrohin babak jadi TKW. Waduh, disuruh kerja di luar negeri ya mau. Saya udah mau sih umroh kali disuruh kerja di Arab. Sama di Arab yang kaya, ada gitu. Kalau durhaka ya lah, durhaka. Kirain pengen diumrohin, dibikin paspor ini ke Saudi, suruh kerja. Begitu, maksa gitu. Yang di duitnya berapa yang di? Udah 200 juta guru, 50 juta beliin mobil, ajak malu jalan-jalan, muter-muter. Nah, gitu cara. Itu tugas guru begitu ya. Ini warin. Kenapa? Khawatir tangkinya belum kencang sehingga timbul kesombongan di dalam diri. Nah, insya Allah kalau misalkan kita walaupun duit kita banyak tapi kita bisa tasarrufin dengan baik, maka insya Allah apa yang kita punya yang banyak itu insya Allah bukan termasuk dunia, maksudnya akhirat tuh. Ya mobil yang beliin buat nanti pulang kampung, buat ngajak orang tuanya biar seneng, buat ngajak gurunya biar senang, itu namanya akhirat bukan dunia. Gak jadi dunia itu. Jadi kayak begitu. Nah insya Allah yang kayak begitu dia bikin banyak rezekinya, ya itu pasti. Dan pasti nanti akan mengalami ujian dari Allah Ta'ala. Ntar ada drop. Orang bisnisnya lagi tinggi-tingginya, bagi banyak-banyaknya, ada dropnya pasti. Itu udah pasti.
Jadi ingatkan. Nah, ingatkan. Jadi jangan sampai kita termasuk ya orang udah miskin tapi hatinya penuh dengan dunia. Jangan. Karena orang yang hatinya penuh dengan dunia itu sekalipun segunung amaliyahnya dibandingin orang yang mujarrad, yang sunyi daripada dunia, itu setitik masih bagusan amaliyah setitik orang yang tidak ada dunia di dalam hati. Wa kana sayyidi Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqulu, dan adalah tuanku Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya syughlu qalbin wa ta'abu jawariha. Ibadah dibarengi dengan cinta dunia itu hanya menyibukkan hati dan melelahkan anggota tubuh. Ibadah mah ibadah tapi aku dunia cuma nyampe-nyampe doang, pegel-pegelin hati doang dan capek-capekin anggota tubuh doang. Kenapa? Fahya, maka dia itu ibadahnya inkasurat sekalipun banyak, qalilatun, itu sedikit. Jikalau banyak, ya itu sedikit. Sekalipun banyak, sedikit hasilnya. Kenapa? Karena ada dunia dalam hatinya. Wa inna mahiya kasratun fi wahmi sahibiha, dan hanya saja ibadahnya itu banyak pada sangkaan si pemiliknya aja. Kata dia doang banyak, oh gue sholat rajin sih gue mah ini rajin sih gue, tapi hubur dunia itu sedikit, sangkaan dia doang banyak. Wahia suratun bila ruhin, dan itu ibadah bagaikan patung dengan tanpa ruh. Apa manfaatnya patung tanpa ruh? Ya. Orang kalau nggak ada ruhnya, kamu mau nggak wedding kawin sama cewek cakep kan? Mulus kulitnya, rambutnya hitam, ya kayak artis begitu, tapi nggak ada rohnya. Tapi nggak ada rohnya juga, mau nggak lu kawin lu? Lu mati sama orang mati. Wa asbahun khaliyatun ghairu haliyatin, dan itu merupakan hanya perumpamaan bayang-bayang ya, tanpa haliyah, tanpa sesuatu yang manis. Jadi hanya bayangan semata, bayangan semua. Ya, tidak ada haliyahnya, nggak ada keadaannya, nggak ada asarnya, nggak ada dampaknya yang enak buat dia ibadahnya. Karena harusnya orang ibadah itu kan merasakan hawalatul ibadah, disebutnya manis ibadah. Tapi kalau orang yang ibadah, dia penuh dengan dunia hatinya, ya khaliyah, kosong, nggak ada halawahnya, nggak ada lagi. Jadi haliyah manis imannya nggak ada keadaannya. Walihaza, dan oleh karena ini taruh kamu melihat kasiran banyak min arbabid dunia, daripada para pemilik dunia, yasumuna kasiran, mereka puasanya banyak, yusalluna kasiran, salatnya banyak, yahajjuna kasiran, hajinya berkali-kali, walaysa lahum nuruz zuhadi, tetapi tidak ada bagi mereka itu cahaya kezuhudan, wala halawatul ibadati, dan tidak ada ya manisnya ibadah. Karena ada dunia di dalam hati. Jangan menghilangkan dunia dalam hatinya. Latihan dari kapan? Dari sekarang. Mulai duit kamu yang pas-pasan itu ya keluarin aja. Nanti makin banyak. Jangan dikira kalau baca masalah tasawuf begini, oh ini lagi nyindir orang kaya. Oh enggak. Hubun dunia itu tidak hanya menimpa orang kaya, orang miskin juga banyak yang hubun dunia. Kan kasihan yang miskin, udah miskin hubun dunia lagi. Iya, udah miskin gak punya dunia, hubur dunia tapi ngarep-ngarep dunia mulu. Nah, akhirnya ya ibadahnya kagak, hidup miskin melarat. Iya, di akhirnya dikejar ke malaikat. Ya kasihan. Kalau orang kaya hubur dunia masih mendingan, di dunianya masih bisa poya-poya gitu, masih bisa bergaya-gaya kayak orang kaya. Walaupun di akhirat dikejar ke malaikat, masih mending. Tapi yang bagus lagi, udah gak kaya, gak hubur dunia. Oh. Di dunia kayak sultan, ya, baik sama orang, dermawan sama orang. Ya, kagak boleh melihat orang susah, kuahnya pengen menafkahi aja. Udah janda kalau dia mati laki-laki itu kalau Andre begitu kalau Andre. Oh itu lakinya mati udah sih, mau kawinin dah. Nggak boleh buat janda main kawinin aja.
Katanya, ini namanya membantu orang susah. Katanya ada. Dia nggak boleh ngeliat orang susah dikit dia bantu aja, orang ini dikit dia bantu aja, masya Allah. Maka orang seperti ini, insya Allah dia di dunia dia merasakan manisnya, manisnya ibadah, ya, duitnya banyak juga, di akhirat juga, ya dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqiqatul zuhdi dan hakikat zuhud fi dunia pada dunia, apa sih zuhud fi dunia? Wa tarkul maili ilaiha bil mahabbati, meninggalkan kecenderungan kepada dunia dengan sebab cinta. Tuh ya. Itu namanya hakikat zuhud di dunia. Jadi meninggalkan kecenderungan kepada dunia. Jadi kalau dia cenderung kepada dunia, ya itu namanya nggak zuhud berarti. Kalau zuhud mah dia sekalipun dia punya segalanya, mobilnya cakep, Alphard, ada 5 mobilnya, kontrakan yang banyak, tapi dia nggak cenderung sama dunia, biasa aja, biasa aja. Kalau gimana, dia bilang haza min fadli Rabbi, ini karunia Tuhan saya. Dia manfaatin dia ini, nggak cenderung. Tapi tetap merawat mah apa yang Allah kasih wajib. Kita punya mobil kita rawatin wajib. Itu namanya bersyukur. Ya. Kita punya kontrakan kita rawatin wajib. Tapi kita nggak cenderung kepada dia. Seandainya terjadi sesuatu kepada itu semua Allah mau ambil, ikhlas aja, bebas aja. Begitu caranya ya. Wala la bi khuluwil yadi minad dunya, bukan kosong tangan dari dunia tuh. Hakikat zuhud itu bukan tangan kosong dari dunia, bukan. Di zuhud itu bukan harus miskin, kagak. Li'ada minahyi syari'i anit tijarati, karena tidak ada larangan syariat dari berdagang. Boleh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang. Apakah beliau cari dunia? Bukan cari dunia, beliau nyari rezeki Allah, nyari fadilah Allah, ya. Fantashiru fil ard, ya. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Bukan berarti cari dunia. Ketika harta kita dapat, ya buat di jalan Allah juga. Wa an amalil hirafi, dan dari melakukan pekerjaan, karena nggak ada larangan Islam juga untuk bekerja, untuk berdagang. Jadi bukannya zuhud itu adalah harus kosong tangannya dari dunia, kagak. Orang zuhud itu banyak, orang zuhud yang kaya. Tuan Syekh Abdul Qadir kurang kaya apa? Seperapat Irak tanah dia. Seperapat Irak tanah Tuan Syekh Abdul Qadir. Kaya nggak berarti? Nggak kaya banget. Irak kan negara. Coba kita, Mas Hamdan sekebumen, seperapat kebumen tanah Mas Hamdan lo sultan. Salim orang jalan semua. Besok nyalek langsung. Ya iya. Kaya, Tuhan saya kaya, tapi beliau ahli zuhud, biangnya sufi, sultanul aulia, rajanya para wali. Kaya tapi para wali-wali itu kaya, duitnya banyak. Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, Abah Anom itu di Suryalaya, beliau itu waktu masa hidupnya itu orang yang bertamu sama beliau sehari itu bukan 10 orang, 20 orang. Yang bertamu ke rumahnya 2 bus, 3 bus setiap hari, tapi sama beliau dikasih makan semua orang yang datang. Berapa modalnya kira-kira? Kalau 2 bus, 3 bus sehari, yang mana itu sehari sebus saja orang bertamu ke rumah kita. Dia tuh miskin. Ya iya. Banyak berarti duitnya beliau. Masya Allah. Habib Umar bin Hafiz, lihatin. Beliau itu megang hampir 10 perusahaan beliau pegang. Oh kagak kaya kalau kayak gitu. Kaya beliau, duitnya banyak. Jadi bukan berarti orang yang kaya itu dia tidak zuhud, bukan. Atau orang yang zuhud itu harus miskin, kan? Bahkan saya takut justru yang orang suka berpenampilannya kayak orang miskin padahal duitnya banyak, ini menandakan pelit terhadap diri sendiri. Kalau kata orang awam hebat, dia mau hebat tuh walaupun duitnya banyak, tapi tampilannya biasa aja. Kata saya belum tentu. Boleh jadi pelit. Iya, pelit dia. Sama diri sendirinya aja pelit. Padahal duitnya miliaran. Tapi tampilannya biasa-biasa aja. Harusnya kamu melakukan amal yang luar biasa kalau duit kamu banyak.
undang yatim setiap bulan 20 orang, 30 orang, kasih duit bagi begitu. Harus punya amal yang luar biasa, yang luar daripada orang-orang normal. Beli baju bagus, beli yang bagus. Orang buat ibadah kepada Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, bagus, bersih. Dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib yang bersih. Allah demen pakai bagus, bagus kita mau ibadah bagus. Jadi kayak begitu. Walaupun memang ada orang yang memang duitnya banyak, tampilannya biasanya sederhana gitu. Tapi tidak ya, saya bilang tidak melulu harus begitu. Jadi kalau kamu melihat ada para ulama-ulama pakaiannya mewah, pakai jubah, bahkan bajunya bisa lapis 3, kokoh juga, pakai sarung juga, pakai jubah juga, pakai imamah juga, pakai sorban juga. Berapa banyak outfitnya itu? Kalau dihargai mahal juga kali ini. Tapi apakah dia itu orang yang cinta dunia? Tentu. Mungkin dia seperti itu buat menghargai ilmu, menghargai Allah. Ya, dia ini orang yang dihormati sama orang, biar tadi remehin ilmu. Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau bilang, kata Buya Hisham itu, kalau seandainya beliau diundang di para menteri-menteri kerajaan, beliau nggak mau duduk di belakang. Marah beliau maunya di depan, pakai pakaian yang bagus. Bahkan beliau kalau ada tamu tuh, dia minyak wanginya harganya sampai 40 juta, sampai 80 juta. Minyak wangi kecil, harganya sampai 80 juta. Beliau beli. Kok beliau berlebihan? Enggak, kata beliau, ana menghormati ilmu yang ana bawa. Jadi beliau nggak mau duduk di belakang karena apa? Ada bukan menghargai anak, kata beliau, bukan menghargai saya, tapi menghargai ilmu yang saya punya. Jadi mengagungkan ilmu. Harus kayak begitu. Nah, kalau misalkan ngikutin omongan orang mah gak ada habisnya. Ya. Ustadz ngikutin omongan orang, kiai gak ada habisnya. Kiai kaya, dia kata hubud dunia. Karena begitu ya, kiai sih begitu, hubud dunia buat mobil sampai 5, kontrakan sampai 50 pintu, rumahnya kayak gedung. Kiai sih kayak hubud dunia banget, salah aja di mata dia. Kiai miskin, mau bangun pondok, nenek-nenek proposal, ya katain juga kiai sih begitu, minta-minta tuh salah lagi ya. Kaya salah, miskin salah, karena ngikutin omongan orang. Maka jangan dengerin. Masalah zuhud ada sih, nah, di hati adanya. Yang tahu kita urusan kita sama Allah, lakukan yang terbaik. Punya harta manfaatin, nah begitu. Maka hakikat seperti ini adalah meninggalkan kecenderungan terhadap harta yang kita punya itu dengan cara cinta pada harta itu, bukan mengkosongkan tangan kita dari dunia, bukan. Baru belajar tasawuf ya, lalu kemudian tadinya kaya, mobilnya dia jual-jualin, rumah dia jual-jualin, habis tinggal pakai singlet doang, sarung dia tinggal lagi mor doang. Kayak gitu, ini zuhud ya, enggak begitu, salah itu. Nah, salah. Karena syariat gak melarang dagang, syariat ngajarin dagang, amalil hiraf, bekerja. Walaupun ila bisa dan tidak ada orang yang mengatakan demikian itu. Wa innama daraja jumhur sahabati, dan hanya saja berjalan para jumhur sahabat wa tabi'in dan tabi'in ala khuluwil yadi minan dunya, atas kosongnya tangannya dari dunia. Tapi kan sahabat banyak yang miskin, tabi'in banyak yang memiskinkan dirinya. Kenapa kayak begitu? Adapun para mereka mengosongkan tangannya dari dunia, lihat tadiya bihim al-mahjubuna an musyahadatil akabir, itu untuk pengikut kepada mereka ya, al-mahjubun yang terhijab dari musyahadatil akabir ya, daripada menyaksikan para pembesar-pembesar. Itu buat mengamankan para pengikutnya aja. Walizalika azharu lahum az-zuhda. Oleh karena itu mereka menampakkan zuhud di dunia bikhuluwil yadi, dengan cara mengosongkan tangannya. Wa nahauhum, dan melarang mereka anit tabassuti fil dunya, untuk berluas-luas ya, berbentang fil dunya, pada dunia, khaufan, karena khawatir, alaihim, atas mereka, ayyadahulu, bahwasanya mereka masuk fi mahabbatiha, di dalam mencintai dunia. Wala yataduna ba'da zalika lil khuruji an hubbiha, dan tidaklah mereka menunjuki setelah itu untuk keluar daripada mencintai dunia, wal muzahamati 'alaiha, dan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Takutnya mereka nanti nggak dapat petunjuk, nggak dapat hidayah,
setelah mereka masuk kepada cinta dunia dan berlomba-lomba cari dunia, nggak dapat hidayah lagi, takutnya begitu. Makanya para sahabat, para tabi'in, para ulama banyak yang memang mengosongkan tangannya daripada dunia, benci sama dunia. Yang benar-benar miskin nggak mau. Begitu. Ada yang kayak begitu, tapi hakikatnya nggak kayak begitu. Mereka hanya mengamankan. Fa'inal kamilina, maka sesungguhnya orang yang sempurna, la yushghiluhum, tidaklah mereka itu menyibukkan diri mereka anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, syai'un, oleh sesuatu apapun, kifil kaunain, pada dunia dan akhirat. Bikhilafil qasirin, lain halnya orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang kamilin itu mereka adalah orang-orang yang tidak tersibuki dirinya dalam urusan dunia akhirat. Tapi orang qasirin, orang yang lalai, mereka yang selalu tersibuki dirinya untuk mencari dunia. Ya. Sibuk cari dunia. Padahal miskin, tapi cari dunia sibuk. Ada nggak orang begitu? Ada. Hidupnya susah. Cuma kalau ajakin ngaji, gue sibuk. Ya lah, sibuk kayak susah loh. sibuk, tapi hidup susah aja. Iya. Gitu. Kalau diajakin ngaji aja, gue sibuk. Kalau diajakin sholat aja, aduh gue sibuk. Diajakin kebaikan aja, aduh gue sibuk. Nongolnya kalau punya duit doang. Iya. Fasalim ya akhi, maka selamatkanlah dirimu, maka terimalah wahai saudaraku, likul liman tarahu mutajammilan bisyabi, bagi tiap orang yang kamu lihat dia berbagus-bagus pada pakaiannya. Fasalim ya minal qaumi, daripada kaum sufi. Jadi terima kalau kamu melihat orang yang bajunya bagus, ini bagus, iya. Apa-apa, bagus. Illa kecuali in khifta, jika kamu takut an atba'ihi, bahwasanya mengikutinya, ya, ayat ba'uhu ma'al jahdi bimaksodihi, bahwasanya mereka mengikutinya beserta tidak mengetahui dengan tujuannya. Maka bagimu antanhaha, bahwasanya melarangnya, anzalika, daripada demikian itu, ya, berbagus-bagus pada pakaian, khaufan, karena takut ala ta'ala mizatihi, kepada para murid-muridnya. Ya. Kalau misalnya kita melihat orang alim lalu mereka pakai pakaian bagus, ya terimain. Kecuali kalau memang kita anggap berbahaya buat para pengikutnya, nanti boleh kita tegurin. Boleh kita tegurin. Ini kalau tegurin, kita ngeliat orang ya, jangan main tegur-tegur aja. Ada kiai pakainya bagus, kiai jangan begitu pakainya. Kita sampai ikutin, usah disikut kita, siapa lu? Bilangin aja. Nah, ini mah kalau seandainya kita lihat ada orang teman kita bagaimana gitu, pakaiannya bagus banget gitu, ya itu terimain gak apa-apa. Kecuali kalau kita takut nanti pengikutnya terpengaruh, makanya jangan. Autamurahu, atau kau memerintahkannya biayakuna lahum, bahwasanya berkata kepada mereka, la taqtabu bi fi husnil malabisi wal manakihi wal marakibi. Kalian jangan ngikutin saya pada bagusnya pakaian saya, banyaknya istri saya, lalu kemudian banyaknya marokib, apalagi kendaraan saya. Boleh juga kamu minta bilang kayak gitu, ya, kiai bilangin karena murid-muridnya, kalian mau jangan ikutin ya, pakaian saya begini, dan saya begini, nggak usah. Santri nggak usah ikutin gurunya pakai sarungnya BHS yang 10 juta, ya muridnya wadimor aja udah. Iya, jangan ikut-ikutan, jangan bela-belain dia kayak guru saya pakai BHS, pinjol nabinya lah, shopping pay letter. Ya, kayak guru, lah jangan. Ya. Manaki, gurunya misalkan kiainya bininya ada 2, ada 3. Mas saya mau ikutin guru saya ini, mas saya kawin sampai 3 bini saya. Jangan, berbahayanya. Wal marokib, ya, kendaraannya, gurunya punya kendaraan 2, 3 begitu, gitu maksain diri kita buat biar kayak guru kita pakai kendaraan banyak. Jangan, belum wayahnya aja. Fa'inna hadza laisa lakum al-ana, karena bahwasanya ini bukan untuk kalian sekarang, ini belum wayahnya, ntar ada wayahnya. Santri mah nggak usah pakai BHS, itu tenang aja. Ntar kalau udah wayahnya juga kata gurunya pakai BHS atau dikasih guru sama gurunya baru pakai. Gitu. Belum izin mau jangan, belum wayahnya. Haza in wujida zalika min malin halalin, ini juga kalau didapati dari harta yang halal. Wa illa, jika tidak, fal inkaru ala zalika syekhi wajibun. Kalau seandainya si syekhnya itu melakukan hal itu, tapi dari harta yang tidak halal, korupsi atau dia minta sama pemerintah atau lain sebagainya,
Fa'inkaru ala zalika syaikhi wajibun, maka mengingkari guru itu hukumnya wajib. Fafham, maka pahamilah. Sumala yafa, kemudian tidak sunyi an-zahidina, bahwasanya orang yang zuhud mazahadu, sesuatu yang mereka zuhudi hakikatan secara hakikat illa fima lam yuksam, kecuali pada sesuatu yang tidak dijatahi, ya, tidak dibagi. Jadi orang itu zuhud kepada sesuatu yang mereka itu bukan jatahnya. Amma makusima lahum, adapun terhadap sesuatu yang mereka dijatahi, yang dikasih sama Allah buat mereka, fala yasihu li ahadin az-zuhdu fihi, maka tidak sah bagi seorang yang berzuhud padanya. Emang kalau kita dasarnya dikasih kaya sama Allah, jangan kita jual-jualin, emang udah begitu. Di ayat rukahu, dengan posisi tinggalin tuh hartanya. Jadi kita disuruh zuhud itu pada sesuatu yang memang kita gak dijatahin sama Allah. Emang kita kehidupan kita begini, ya, buat kita beli mobil gak mampu, ini gak usah pengen-pengen gitu. Tapi kalau emang kita dikasih mampu sama Allah, ya manfaatin, jangan ditinggalin. Mampu punya duit banyak banget, ya, 2 miliar, tapi karena habis baca kitab tasawuf dia kata harus zuhud, gak mau beli motor, gak mau beli mobil, kagak mau beli rumah, rumahnya gembel aja, kemana-mana naik busway aja, ya. Nggak begitu. Kalau sesuatu yang dikosam sama Allah sudah dikismah, kita udah dikasih sama Allah banyak, emang harta kita, manfaatin itu. Tuh dibilangin, ya, wala yasihu li ahadin az-zuhdu fihi bi ayatrukahu, tidak sah bagi seseorang dia berzuhud pada sesuatu yang dibagi sama Allah dengan bahwasanya dia meninggalkannya. Jangan. Duit kita dikasih banyak sama Allah, jangan kita diemin aja di rekening, ya. Manfaatin. Punya bini, ajak bini biar cakep, berjalan-jalan, beli baju, beli mukena, beliin yang bagus. Yang bagus bajunya, yang baju nyari yang harga terendah aja, buka Shopee, pertama diklik filter, harga terendah, harga terendah, mau cari kalau penjahitnya banyak, mau cari yang bagus, neng, beli neng, yang 600.000 harganya tuh yang badannya, kalau misalkan apanya lalat nemplok aja kepleset, gitu. Cari dulu. Jangan beli baju yang 70.000 sekali pakai sekali, baunya bau busuk tuh baju. Murah bajunya, beliin. Anak beliin, ya. Punya anak yatim, melihat kasih, melihat bangunan masjid kasih, melihat bangunan pesantren kasih, melihat kasih musola kasih, Allah kasih duitnya buat kita. Jangan ditinggalin, jangan dimanfaatin. Khawatirnya kita udah dititipin, kitanya yang mati, atau tuh harta diambil lagi sama Allah. Wa inna mazuhdu fihi yakunu bitarkil maili ilaihi. Hanya saja zuhud itu padanya adalah meninggalkan kecenderungan kepada harta itu. Zuhudnya itu begitu, cuma jangan cenderung aja, jangan. Kalau orang yang demen ngumpulin harta kan berarti cenderung ini dia. Memang demen begitu. Adat dan secara kebiasaan. Bihaisu la yabkhalu bihi, dengan sekira-kira janganlah dia pelit bihi dengan itu harta, ya, an mustahiqihi, dari para mustahiknya bagiin, wala yashtaghilu bihi an rabbihi, dan jangan sampai menyibukkan bihi dengan sebab itu harta an rabbihi, dari Tuhannya. Jangan gara-gara punya duit justru ninggalin Allah. Jangan. Punya duit banyak aja, jangan sampai kita terbuat sibuk sama harta kita lalu ninggalin Allah, jangan. Apalagi mah yang susah tapi nyari duit tapi ninggalin Allah. Gimana caranya? Kamu mencari rizki sedangkan kamu meninggalkan zat yang mengasih rizki. Kan ini bodoh berarti. Gimana masuk di akal kita? Ada orang kerja bilangnya nyari makan, bilangnya nyari rezeki, tapi nggak mau sholat. Dia mencari rezeki Allah, tapi dia meninggalkan zat yang memberi rezeki. Hidupnya susah lagi, udah cukup langsung. Kayak yang kaya aja jangan sampai tersibukkan dengan hartanya daripada ibadah. Wayanya ngaji-ngaji, wayanya sholat-sholat, wayanya ibadah-ibadah, jangan datang aktif, udah gitu mah. Ya, adapun harta kita ya kita. Saya punya teman pengusaha jual beli motor. Dulu sahabat saya waktu umroh, ya, 2 tahun
tuh saya umroh, saya sekamang sama beliau, orang Kembangan, ya, pengusaha jual beli motor, ya. Bang Haji Fulan lah namanya begitu ya. Itu dia terkenal banget, masya Allah. Kalau dia lagi datang waktu sholat nih, ada orang datang beli motor, jadi tinggalin. Bahkan kalau waktunya ngaji, waktu ngaji dia tinggalin. Pernah satu ketika ngaji, sama-sama ngaji di hari Minggu pagi di Syarifudin dulu dia masih ada, ya. Lagi ngobrol saya sama dia. Tiba-tiba pun rapi ngaji, ya biasanya ngobrol, dia langsung aja naik motor, terusnya langsung ngaji, mau mana sih buru-buru banget? Ada orang mau beli motor, tadi saya tinggalin ngaji. Dari jam 9 tuh orang datang, tapi jam 9 jatah dia berangkat, dia tinggalin. Kata dia, ya kalau emang rezeki mau kemana, kata dia begitu. Itu benar, sampai rapi ngaji jam 10 tuh orang belum pulang. Makanya sama dia disamperin buru-buru dia ke sana. Iya, tuh orang nungguin. Jadi ketika dia mau berangkat ngaji, ada orang datang mau nawar motor. Sama dia, lu tunggu sini, gua ngaji dulu. Tinggal ngaji mungkin. Dia tinggal ngaji. Iya, mungkin dikabarin lagi kali, masih nungguin orangnya di sana. Sejam nungguin. Enggak semua orang mau itu, orang yang beli. Dan semua pedagang begitu. Yang ada pedagang mau bagaimana? Ada yang pelanggan, oh entar dulu udah ngaji dan nih, ngaji mau bisa besok-besok. Tapi pelanggan mah nggak bisa ini, customer harus diservis, ini mah harus diservis. Begitu kebanyakan. Tapi itu saya punya tuh, masya Allah Bang Haji. Orang Kembangan situ. Dan dia umroh setiap tahun, haji, ya nyetor haji dulu, habis berangkat haji lagi. Masya Allah berkah banget sih. Bang Haji, masya Allah berkah banget. Saya umroh. Saya 2017 dia umroh, 2018 dia hajian, 2019 dia umroh lagi tuh bareng istrinya jajak, anaknya jajak, anak yang pertama. Ntar tahun besok dia umroh lagi tuh bareng anak yang kedua. Masya Allah, saya bilang berkah banget dah. Jadi jual beli motor, tapi begitu cara jualannya. Dia kata dia datang juga, ya kalau lo makan ngaji, ditunggu sini lah. Kalau emang lo mau beli mah lo tungguin. Ngaji dia. Oh itu salut saya kayak begitu. Ini orang. Kenapa? Rezeki Allah yang atur, gak bakalan kemana ya. Kalau emang rezeki kita mah gak bakalan kemana-mana. Tapi kalau emang bukan rezeki mah biar kata kita mau udah tungguin, udah sampai ninggalin ngaji, udah nego sana sini, gak jadi beli, kan begitu. Emang dasar bukan rezeki kita. Maka jangan dikhawatir. Maka jangan sampai harta itu menyibukkan daripada Allah Ta'ala. Wayahnya sholat berhenti, tak sholat. Wayaknya ibadah ngaji tinggalin. Fa'lam zalika ya akhi wa truk al-mubahati.